sampai hari ini saya masih tahan diri. Tapi insya Allah ini akan ada kejelasan. Karena sampai hari ini kontribusi PT Serikat Putra terhadap ekonomi masyarakat Bandar Petalangan belum jelas dan tegas. Desa dan kecamatan di Kabupaten Pelalawan ini dari malam pun setelah saya melantik, yang pertama saya kampanyekan bahwa hidupnya harus jelas niat hidup kita. Hidupnya harus jelas niat hidupnya. Maka saya sekarang mengkampanyekan waktunya memperbaiki niat hidup. Memperbaiki niat hidup kita. Karena niat hidup akan mempengaruhi hasil yang akan kita buat. Niat hidup akan mempengaruhi apa yang akan kita lakukan. Niat hidup akan mempengaruhi tentunya bermanfaat atau tidaknya kita bagi orang lain. Maka saya bilang tadi, ketika saya sapa Pak Muktarius, ternyata beliau masih senyum. Mudah-mudahan itu senyum keikhlasan. Saya lihat Pak Ramli pun masih senyum. Mudah-mudahan itu senyum keikhlasan. Karena keikhlasan akan menentukan kebaikan yang kita dapat. Kenapa saya sampaikan niat sangat penting? Karena bagi saya, ketika kita hidup di muka bumi ini, maka pasti kita harus punya niat. Dulu mungkin kita tidak terpikirkan, penting kita menikmati dan menjalani hidup saja tanpa arah yang jelas kemana niat kita. Padahal sesungguhnya niat kita di muka bumi ini dan janji Allah, janji Tuhan pun, bahkan Muslim itu dijanjikan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa kita ini menjadi khalifah harus bisa membahagiakan, bermanfaat bagi banyak orang, apalagi diberikan kesempatan menjadi pejabat, jadi bupati, jadi camat, jadi lurah, jadi kepala desa. Maka kita harus menjadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang, harus menjadi khairun nas, anfa'u linnas, jadi orang yang bermanfaat bagi banyak manusia, banyak orang. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, kenapa saya sampaikan niat ini sangat penting? Karena kalau niat kita baik, kita pasti pengen nolong orang. Kalau niat kita baik, kita pasti pengen nolong orang. Kalau kita niat baik, pasti kita peduli dengan orang miskin. Kalau niat kita baik, hati kita bersih, hati kita tulus, hati kita suci, hati kita ikhlas. Kita pengen, tak mau orang susah hidupnya sengsara. Kita tidak mau ada orang miskin, anaknya tidak bisa sekolah. Kita tidak mau ada anak yatim yang hidupnya terlantar. Saya sangat yakin kita semua sebenarnya punya mimpi yang sama, tapi mungkin selama ini niat kita belum kita luruskan. Mungkin kita lupa memasang niat. Maka hari ini saya ngajak kita pasang niat baru. Saya pengen sama-sama bupati, kami ingin menolong banyak orang di sisa-sisa perjalanan hidup kami. Bapak-bapak, ibu semua, kita pastilah bukan orang yang sempurna. Kita bukanlah seorang malaikat, tapi paling tidak kita punya mimpi dan niat yang mulia. Kalau hati ini diikhlaskan untuk menolong orang, percayalah kita akan bisa membantu orang. Saya takut kita berpuluh tahun menjadi pejabat, kita berpuluh tahun hidup di muka bumi ini, tapi niat kita tidak lurus dan akhirnya manfaatnya kecil. Saya takut kita menjadi pejabat tapi selama ini cuma menjalani jabatan saja. Kita masih berpikir tentang jabatan dan tunjangan, tapi kita lupa bahwa kalau niat salah, hasilnya, pahalanya belum tentu mengalir. Karena pahala kita akan tentukan oleh niat. Bapak-bapak, ibu semua, seluruh masyarakat Kecamatan Bandar Petalangan, maka ketika kita sudah luruskan niat, maka kita pasti akan tahu kenapa kita musrembang, kenapa kita berkumpul untuk memusyawarahkan apa yang terbaik untuk kecamatan kita, yang akan menjadi yang terbaik untuk kabupaten kita. Berarti musyawarah itu adalah bahwa kita ingin rakyat kita sejahtera. Supaya rakyat sejahtera, maka dibutuhkan infrastruktur yang baik. Supaya rakyat sejahtera, dibutuhkan pendidikan yang baik. Supaya rakyat sejahtera, dibutuhkan
menentukan jaminan kesehatan buat rakyat. Ini yang kita lakukan. Tinggal kita memastikan mana yang paling prioritas hari ini di kecamatan kita. Saya ini adalah musrenbang perdana di Kecamatan Bandar Petalangan dan di seluruh kecamatan di Kabupaten Pelalawan. Dan masa jabatan kami cuma 3 tahun. Maka tentu tidak mungkin kami bisa langsung simsalabim menyulap negeri ini. Tapi insya Allah 3 tahun kami akan maksimalkan untuk berbuat yang terbaik, untuk menjadikan Pelalawan maju di 2024 walaupun jabatan kami sampai 2024. Maka kita letakkan dasar-dasarnya hari ini, walaupun dasarnya sudah diletakkan sebelumnya, tapi kita perbaiki mana yang mungkin yang belum tepat, kita sempurnakan mana yang masih kurang. Maka apa yang saya sampaikan tadi, goal kita semua adalah rakyat sejahtera. Karena kalau sering mendengar baik video saya atau TikTok saya dimanapun saya pidato, saya katakan, karena yang namanya kesuksesan itu, yang namanya pemimpin baru dianggap sukses sesungguhnya bukan cuma karena bangunan yang menarik saja, tapi sesungguhnya pemimpin yang sukses itu adalah ketika tidak ditemukan lagi orang tidak mampu di negerinya. Walaupun sulit bagi kita melakukan seperti itu, tapi kita bisa menurunkan angka kemiskinan itu sendiri. Paling tidak kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Maka supaya orang tidak miskin, supaya orang sejahtera, dibutuhkan jalan yang baik, dibutuhkan infrastruktur supaya arus barang, arus orang bisa dengan normal. Kalau jalannya bagus, orang bisa jual hasil perkebunan dengan harga yang bagus, dia bisa beli bahan pokok dengan harga yang lebih murah, maka seimbang, lebih rendah dia membeli barang, tapi lebih tinggi dia menjual hasil pertaniannya, maka akan tersisa duitnya menjadi tabungan untuk keluarganya, maka dia akan sampai pada titik sejahtera. Saya melihat kalau bicara infrastruktur Kecamatan Bandar Petalangan secara umum hampir sudah pada posisi aman dilewati, kecuali masih ada di Lubuk Kranji Timur. Lubuk Kranji Timur masih ada satu dusun Logas yang menjadi catatan pemerintah Kabupaten Pelalawan. Maka masuk dari Lubuk Kranji Timur yang tahun kemarin kita sudah lakukan pembangunan pengaspalan, masuk ke Lubuk Raja, alhamdulillah juga sudah aman dilewati. Masuk dari Lubuk Raja kita bergeser ke Salamukuk pun jalan utamanya, jalan kabupatennya sudah aman, nyaman, bukan aman lagi tapi nyaman. Karena saya membagi jalan ke dalam 3 kriteria. Ada yang bisa dilewati, ada yang belum memiliki jalan, ada yang bisa dilewati, aman dilewati, dan nyaman dilewati. 4 kriteria. Di Bandar Petalangan hampir semuanya, hampir 90% sudah nyaman dilewati, sudah sampai pada tahap sempurna. Jalan-jalan yang rusak di tahun 2021 kemarin kita sudah prepare, sudah kita lakukan perbaikan semua, termasuk di ibu kota kecamatan di Rawang 4 sendiri. Alhamdulillah lubang-lubangnya sudah kita perbaiki semua. Mudah-mudahan ini bisa terawat dengan baik. Dari Salamukuk tentu masuk ke Selanggodang. Dari Selanggodang kita bergeser ke ibu kota kecamatan Rawang 4 sendiri. Jalannya sudah nyaman. Dari Rawang 4 kita keluar masuk ke Kuala Semundam. Kuala Semundam berada di lintas, artinya jalannya juga sudah aman, nyaman dilewati. Begitu juga dengan Lubuk Terap, masuk juga ke Angkasa, juga hal yang sama. Maka secara infrastruktur jalan sebenarnya hampir Bandar Petalangan ini 90% sudah nyaman dilewati, bukan lagi aman, tapi sudah melewati kriteria aman.
sudah masuk ke nyaman. Maka yang saya sampaikan tadi cuma tertinggal dusun Logas. Memang ada mungkin pengembangan baru yang mungkin menjadi catatan ke depan, misalnya bagaimana masyarakat di Terbangiang untuk, saya pikir mungkin menjadi akses untuk jalan produksi. Ada juga dulu toko-toko menginginkan dari Terbangiang menuju ke Rawangpan, ibu kota kecamatan. Mungkin ini yang akan menjadi catatan bersama. Dan tentu bicara musrenbang maka bicara prioritas. Maka prioritas dulu ya kita usulkan. Saya selalu sampaikan di mana-mana, karena di waktu yang singkat ini tentu tidak mungkin saya menggunakan duit dengan sembrono, dengan sembarangan, tanpa mana yang menjadi prioritas. Yang prioritas dulu. Saya mohon maaf Pak Anggota DPRD juga, teman-teman semua. Ketika saya berkeliling di 2021 saya melakukan diagnosa pembangunan. Saya keliling desa ke desa. Saya masih banyak menemukan. Bahkan ketika saya turun diundang masyarakat, saya masih menemukan ada sekolah yang plafonnya hancur, lantainya rusak parah, tapi kita biarkan. Tapi yang remeh-temeh kita kerjakan. Maka saya mengatakan itu begini, kita membangun harus dimulai dulu dengan yang wajib. Wajib dulu baru yang sunat. Jangan terbalik, sunat kita kerjakan, wajib kita tinggalkan. Yang mestinya adalah wajib kita kerjakan, sunat akan menyusul nantinya. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, maka ini menjadi acuan supaya arahan saya jelas, biar kepala desa tahu yang wajib dulu yang kita prioritaskan. Kalau bicara yang lain-lain, tadi misalnya Pak Camat juga menyampaikan masyarakat yang ingin merubah terkait ekonomi, bicara tentang ekonomi, bagaimana masyarakat ingin mengkonversi dari karet menjadi sawit. Program ini sebenarnya ada dua pilihan. Kecamatan Bandar Petalangan ini sampai hari ini saya masih tahan diri. Tapi insya Allah ini akan ada kejelasan. Karena sampai hari ini kontribusi PT Serikat Putra terhadap ekonomi masyarakat Bandar Petalangan belum jelas dan tegas. Kemarin baru sepakatan untuk membeli buah. Saya panggil perusahaan, baru masyarakat bisa jual buah ke perusahaan. Bayangkan sudah sekian puluh tahun, hampir 30 tahun perusahaan berada di sini. Masyarakat baru bisa jual buah secara langsung, betul tidak? Padahal sampai hari ini belum ada satu batang sawit pun kemitraan yang diberikan PT Serikat Putra kepada masyarakat Bandar Petalangan. Betul? Maka Bupati akan evaluasi, kita akan panggil, izinnya pun akan kita evaluasi, kita mau 20% untuk masyarakat harus clear. Harus clear. Dan ini bukan janji, tapi ini sudah kita lakukan. Karena 20% tidak bisa ditawar-tawar. 20% tidak bisa ditawar-tawar, dan saya pun selaku bupati harus siap mengambil resiko berhadapan dengan siapapun di belakang perusahaan yang punya kepentingan. Bagi saya adalah kesejahteraan rakyat. Bagi saya adalah bicara tentang bagaimana rakyat hidupnya semakin baik. Maka balik lagi kita bicara musrenbang. Bicara tadi tentang konversi. Sebenarnya bisa konversinya dilakukan oleh perusahaan, tapi bisa juga kalau memang karena ini belum ada jalan keluar, karena saya akan sudah suruh dinas untuk persiapkan memanggil perusahaan secara resmi. Tahapannya perusahaan belum melibatkan masyarakat. Ini pemerintah kabupaten dulu, belum akan melibatkan masyarakat. Karena kita mencoba untuk ada kanal-kanal, waktu-waktunya kita melibatkan masyarakat. Tapi kalau memimpin pemerintah bisa tanpa libatkan masyarakat, tidak perlu libatkan masyarakat. Biarkan masyarakat hidup tenang, tinggal menikmati saja. Itulah tugasnya pemerintah, ada untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dan sempurna. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, maka kalau bicara konversi nanti bisa berhubungan nanti dengan dinas perkebunan, karena kita juga sudah menyiapkan alat berat. Kepala desa kalau ada masyarakatnya yang ingin tumbang
kebun karetnya, alat beratnya itu sudah disiapkan pemerintah kabupaten, itu gratis, mulai dari alat sampai minyaknya disiapkan, boleh digunakan oleh masyarakat. Tapi harus membuat kelompok. Maka kalau kembali cerita tentang kelompok tani, saya ingin tegaskan lagi dengan seluruh kepala desa, dan ini tidak main-main, dengan camat, dengan dinas-dinas saya tegaskan, saya tidak mau kalau dalam setiap bantuan-bantuan, banyak bantuan diberikan pemerintah, ada bantuan ternak, perikanan, perkebunan, pertanian, saya tak mau lagi mendengar. Pak Kades saya pesan, dan ini tegas dan tidak bisa main-main, bantuan-bantuan itu kalau datang kelompok tani minta rekomendasi dengan kepala desa, Bapak pastikan bahwa orang miskin di desa Bapak masuk di dalam kelompoknya. Kalau tidak masuk, Bapak jangan tanda tangan rekomendasinya. Kalau Bapak tanda tangan rekomendasinya, saya pastikan dinas jangan coba-coba berikan bantuannya. Kalau orang miskin minimal 50% tidak ada dalam kelompok tani itu. 50% minimal orang miskin harus ada dalam kelompok tani. Pak Camat itu tolong diingat, karena pasti saya evaluasi semuanya, dinas pun saya evaluasi. Kalau saya temukan ada kelompok tani, bantuan kelompok tani, orang miskin tidak ada 50% di dalamnya, saya evaluasi. Dinasnya saya evaluasi, semuanya saya evaluasi, camat pun saya evaluasi. Karena saya nggak mau lagi bantuan kita banyak tapi orang miskin angkanya tidak berubah. Orang miskin segitu-gitu saja, bantuan kita banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, khususnya teman-teman kepala desa, saya tegaskan ini karena ini sangat penting. Saya nggak mau lagi itu yang namanya bantuan-bantuan kelompok tani, orang miskin tidak ada di dalamnya. Bapak, saya ingatkan, kita berdosa, Pak. Berdosa ketika di dalam penerima itu tidak ada orang miskin. Penerima bantuan itu tidak ada orang miskin, maka kita berdosa. Dan saya tak mau menanggung dosa itu. Saya tak mau menanggung dosa itu, maka saya ingatkan teman-teman kepala desa hari ini. Saya ingatkan dengan kita semua, ini dosa. Jadi pejabat ini kita memilih antara dosa dan pahala. Mencari dosa atau mencari pahala yang banyak. Kalau kita ingin pahala yang banyak, kita urusin orang miskin, insya Allah pahalanya banyak. Kalau diberikan pahala, insya Allah diberikan oleh Allah keberkahan dalam memimpin dan dalam keluarga kita. Negeri kita pun diberikan keberkahan. Maka saya tadi minta kita luruskan niat kembali, luruskan niat kita ingin menolong banyak orang di sisa hidup kita, di sisa perjalanan karir kita. Kita perbaiki itu semua. Periode ketiga, ya. Periode ketiga pasti tahu, mestinya pasti tahu berapa orang miskin di desa dia, rumahnya di mana, kehidupannya seperti apa, tahu. Kalau kita tahu, kita bisa obatinya. Kalau kita tahu, kita bisa tolong dia. Kira-kira dia mau bantu apa? Apalagi besok di tahun ini akan ada pendamping sosial, ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Karena kalau kita mau merubah sesuatu, kita harus tahu penyakit desa kita. Supaya orang sejahtera gimana caranya? Saya harus tahu dulu siapa orang yang susah di desa saya, orang miskinnya berapa orang, anak yatimnya berapa orang. Tapi kalau kita tidak tahu, kita bisa saja ditipu, kita bisa saja dikecoh oleh bawahan kita. Ini udah betul nih orang miskin masuk dalam kelompok tadi, sudah Pak. Tapi setelah dicek ternyata yang miskin tetaplah tidak dapat bantuan. Ini saya penting ingatkan, Pak Kades, semua mana kepala desa ini, coba tunjuk tangan. Tidak ada yang tidak mungkin 40%. Saya yakin kalau di tempat kita ini nggak mungkin lagi 40%. Karena orang yang terdampak COVID, kalau saya hitung kecil Pak, paling tertinggal lagi janda-janda tua. Yang lain kita mau bicara apa? Ekonomi bagus, harga sawit bagus. Kepala desa jangan paksakan 40%. Nggak apa-apa Pak, kita lawan. Bukan melawan, kita menjelaskan, mengklarifikasi kepada Menteri Kemendes, ya kan, bahwa kami tidak sanggup 40%, kami cuma bisa alokasikan 20%. Karena menurut kami yang bisa dibantu 20%, nggak apa-apa. 20% kita alihkan untuk pembangunan. Tak perlu kita berbohong, ya akhirnya kita berdosa dan mengambil risiko. Jangan-jangan nanti diaudit, ya kan, akhirnya kita memberikan bantuan kepada orang yang tidak berhak. Betul nggak? Ujung-ujungnya kepala desa mengembalikan. Orang yang memakai ada saya temukan udah terlanjur dibagi-bagi Pak Bupati.
Dia bilang, ngapain awak bagi? Tidak punya hak kami bagi satu kampung. Karena musyawarah adil tidak mesti rata. Adil itu adalah sesuai dengan porsi. Sesuai dengan porsi. Bukan harus sama rata. Orang miskin dengan menengah itu beda. Perhatian pemerintah. Kampus ada nggak di sini? Kampus adil nggak? Kepala puskesmas? Oh ya, oh belum diganti ya. Ya saya pastikan, ya Pak Adi. Tapi tidak apa-apa, karena masih ya. Saya ingatkan Pak Camat, Pak Kades. Satu saya tegaskan, Pak Kades boleh memberikan masukan kepada Bupati terkait bidang desa yang ada di desanya. Dan saya ingin pastikan, saya nggak mau Pak Kades, saya nggak mau mendengar di desa Bapak, Pak Camat, di kecamatan Pak Camat, saya nggak mau lagi mendengar ada orang susah tidak bisa berobat. Kalau itu saya temukan, sekali saya masih toleransi, 2 kali saya boleh maafkan, tapi 3 kali siap-siap saya evaluasi. Camat pun saya evaluasi, tak ada ceritanya siapapun itu. Bidannya pun bisa saya pindahkan. Kades boleh memberikan masukan. Kalau bidan desanya tidak bisa melayani masyarakat dengan baik, termasuk kepala desa. Kepala desa kita, saya, Bapak, kalau di desa Bapak ada orang miskin, kita bersama-sama tanggung jawab. Orang miskin tidak bisa berobat, orang miskin tidak bisa makan, orang miskin tidak bisa sekolah, kita tanggung jawab sama-sama. Ya, kita tanggung jawab sama-sama. Saya sudah ingatkan sekarang, dan cara saya evaluasi macam-macam. Kalau masih saya temukan di desanya, bisa jadi desanya jadi catatan khusus. Saya bisa melakukan apapun kalau menurut saya target kita tidak terpenuhi. Kenapa saya ingatkan begini? Supaya kita tidak berdosa. Karena kita akan mempertanggungjawabkan semua ini di dunia dan akhirat. Jadi jangan ditemukan lagi di kampung kita ada orang miskin tidak bisa sekolah, anaknya tak bisa makan, dia tak bisa berobat dia karena tidak punya uang. Jangan sampai didengar pula ada orang tak bisa berobat di rumahnya berbulan-bulan. Saya masih temukan Pak, apalagi sampai viral di media sosial. Itu semakin hancur Bapak-bapak. Oh di kecamatan ini saya temukan begitu. Camatnya pun, oh lewat Pak, lewat saya buat. Sudahlah, kalau saya temukan begitu, sudah hantam, selesai. Karena bagi saya itu sangat vital. Karena bagi kita jadi pemimpin, dan siapapun kita sebenarnya, siapapun kita, maka saya kalau bicara lurus niat itu seluruh masyarakat, bukan pejabat saja. Karena seluruh masyarakat wajib memperbaiki niat ingin menolong banyak orang di sisa hidupnya. Karena disuruh menolong banyak orang itu bukan perintahnya, bukan cuma pemimpin dan pejabat saja, tapi seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, seluruh ciptaan Allah. Sudah final datanya, saya nggak tahu ini Bapeda ini. Kalau nanti evaluasi saya nggak tahu nanti dengan Kesra termasuk, karena ke depan bantu anak yatim itu ke desanya. Bantuannya besok ke depan itu akan diberikan melalui desa langsung. Jadi melalui BANKIU, bantuan keuangan desa di situ. Jadi nggak apa-apa kalau datanya anggarannya kurang, yang penting Bapak data dulu, jangan pernah tolak orang Pak. Jangan pernah ngomong dengan anak yatim Pak, data udah final dan tutup. Jangan Pak, Bapak kumpulin dulu, Bapak lapor Bupati, biar saya pikirkan sama-sama, kita pikirkannya. Kalau data tempat desa Bapak misalnya 100 orang, anggarannya sudah diplot, terus datang ketemu 120 Bapak bilang, maaf Bu, maaf Nak, kami datanya udah final. Jangan, kasih tahu saya, datanya disiapkan dulu, jangan membuat kesimpulan sendiri ya, dan jangan pernah telantarkan anak yatim. Itu urusan saya, biar hidup kita berkah semua.
Ya, termasuk juga bantuan yang lain, bantuan janda tua juga seperti itu. Ya, kalaupun nanti datanya Bapak sudah kirim ternyata dia tidak terimput, jangan dibilang dulu, maaf Bu sudah terkirim, kami datanya sudah final, jangan ya Pak Kades ya. Pak Kades, bisa dengar saya Pak Kades? Ya, jangan dibilang seperti itu. Bapak sampaikan data dulu, ya, karena saya nggak mau itu mendengar. Ya, pasti akan kita carikan jalan keluarnya. Walaupun ini program di tahun awal. Di tahun awal pasti banyak kelemahan, tapi kita berharap programnya sempurna di tahun awal. Maka saya bilang tadi, kalau pendataannya lemah, nggak apa-apa, biarin aja dulu data yang masuk. Data yang belakangan diinput terus. Jangan menyakiti hati masyarakat. Maaf Bu, Ibu terlambat. Jangan, bahasa begitu tidak boleh. Ya. Jangan nyakiti hati masyarakat. Bapak-bapak ibu semua, semoga ini program-program insya Allah program yang terbaik. Yakinlah, kalau kita urusin orang miskin, kita urus anak yatim, orang yang hebat tentunya, hebat di dunia dan hebat di mata Allah. Bapak-bapak ibu semua, itu pesan saya kepada insya Allah, tanamkan niat hati, walaupun jawabnya belum serempak, tapi saya yakin di niat hatinya masing-masing niatnya mulia. Itu yang bisa saya sampaikan, saya doakan kita.